Jadi gini Jom, gue lagi otak-atik Genshin Impact di Magic Tuner. Terus tiba-tiba nih ya, ada yang ngasih tahu, Bang, ada aplikasi bagus tuh di sebelah, fokus ke grafik juga. Nama aplikasinya TM-Pad Bang, review dong. Oke, jadi gue langsung unggah saja buka Google Play Store, bukan buka IB ya. Dan gue nemu tuh aplikasi yang dimaksud. Dari gambar dan fiturnya sih ya kayaknya menarik. Jadi ya kita bakalan review aplikasi TM-Pad. Jangan lupa di subrek dulu Jom, si ditampol. Hal pertama nih ya, yang bakalan Bang Ojan jelasin, yaitu kompatibilitas aplikasi. Nah sebelum kalian buka Google Play Store dan cari aplikasi TM-Pad, kayaknya sih ada bagusnya, lu mandi wajib dulu Jum. Ya lebih bagus lagi, minum air cucian kaki emak, biar beruntung. Nah logikanya nih ya, aplikasi TM-Pad ini pilih-pilih versi OS Jum. Lah kenapa Mang udah kayak pilih jodoh ae? Ya jelas banget Jum. Soalnya nih ya, nggak semua HP Android meski sudah jalan di Android 10 ke atas, bisa pasang aplikasi TM-Pad ini. Nah meski fitur di aplikasi ini menggunakan 100% Game Manager dan HP kalian juga mendukung Game Manager, ya belum tentu HP kalian bisa pasang aplikasi ini. Ya contoh nyatanya nih, di sebelah kiri Mi 9 pakai Android 12L dan mendukung Game Manager, tapi aplikasi TM-Pad nggak bisa dipasang. Nah sedangkan di sebelah kanan Google Pixel 3 pakai Android 15 dan mendukung Game Manager juga. Nah aplikasi TM-Pad bisa dipasang. Nah jadi kayaknya aplikasi TM-Pad ini cuma mendukung untuk Android terbaru aja. Ya contohnya Android 13 atau bahkan di atasnya. Ya terus gimana buat HP Android di bawah 13 Mang? Kalem, videonya baru aja dimulai Jum, nanti Bang Ojan saranin. Nah, sebelum Bang Ojan lanjut bahas fiturnya nih ya, ada hal yang perlu kalian perhatiin juga Jum. Ingat ya, ini penting, bahkan lebih penting dibanding Cydia Jum. Nah di saat kalian buka aplikasi nanti bakalan muncul dua izin, yaitu izin root dan izin Shijuku. Tapi ini bukan masalah izinnya Jom. Kalau topik tentang izin root ataupun izin Shijuku kayaknya nggak perlu bahas lagi ya. Lagian penonton channel Bang Onya itu udah pada pro semua, udah bisa tidur sambil melek. Nah oke, lanjut. Nah di saat kalian aktifin salah satu izin bakalan muncul deteksi otomatis Jom. Nah deteksi ini bakalan nentuin fitur di TM-Pad ini bisa dipakai atau enggak. Nah kalau misalkan deteksinya itu udah kelar, pastiin tuh di barisan kode-kode yang warna biru ini nggak ada tulisan merah. Kalau misalkan sampai muncul tulisan merah, ya artinya fitur nggak bisa dipakai. Gimana? Udah ngerti? Ya harus ngerti, Bang Oja udah jelasin sampai modal-modal harus jelasin ulang. Kalau belum ngerti silahkan diputar ulang. Kanyut? Nah di bagian menu home ada beberapa info yang wajib banget kalian tahu. Nah jempol kalian itu jangan gatal pengen tekan X, tapi baca dulu biar nggak sableng. Mau Bang Ojan bacain? Oke siap. Yang pertama, bohlam. Nah ini maksudnya kalian bisa buka gamenya itu dari aplikasi TM-Pad langsung atau dari gamenya langsung. Keduanya sama aja, nggak ada bedanya. Terus yang kedua, ikon buaya. Nah maksud dari info ini, kalau misalkan di HP kalian itu ada game booster bawaan, ya contohnya game Space, ya disarankan sih buat dipodaran dulu atau dihapus dulu list gamenya. Nah tujuannya itu biar fitur nggak konflik. Terus yang ketiga, bukan ngajak jadian kirim-kirim lope ya, tapi kalian bisa bayar $1 atau 15.000 buat hapus iklan di aplikasi TM-Pad. Dan yang keempat, gambar EO. Ya maksudnya bukan HP kalian itu kayak tai ya. Tapi maksudnya kalau ROM yang kalian pakai itu banyak banget dramanya atau keamanan OS, ya contoh ROM-nya kayak MIUI atau HyperOS, ya mungkin fitur TM-Pad bakalan sedikit bermasalah. Ya misalkan nih fitur nggak permanen atau fitur tiba-tiba di disable sama OS, dan dev dari aplikasi ini nyaranin mending di custom ROM aja biar nggak banyak drama, dan aplikasi ini benar-benar stabil di ROM basis AOSP murni. Udah, bawahnya bacain ya, mau gak ngerti. Nah, sekarang kita hapusin aja infonya ya karena udah dibaca. Nah buat cara settingnya, di sini game yang terdeteksi itu ada satu ya, 3 kalian klik aja. Nanti bakalan muncul fitur di bawahnya, ada rendering, terus downscaling dan FPS limiter Jom. Dan perlu kalian catat nih, fitur di bawah ini nggak semua HP sama, pasti bakalan beda-beda. Ya sama aja kayak gini, pasti bakalan beda-beda. Cuma fiturnya itu nggak jauh dari ini Jom. Nah fitur yang pertama adalah rendering, ya ini nggak usah dijelasin ya, soalnya Bang Ojan udah sering banget bahas. Terus fitur yang kedua adalah downscaling. Nah di HP Bang Ojan angkanya itu acak ya, mulai dari 0.5 terus 0.33 0.25. Ya kalau misalkan user awam mungkin mikirnya ini angka downscaling atau nomor toggle ya. Ya konsepnya dari fitur ini semakin rendah angkanya maka gambar di in-game bakalan semakin burik, udah kayak masa depan. Ya sebenarnya angka default Game Manager adalah 0.3, 0.35, 0.4, 0.45. Jadi pakai satuan 0.5 di setiap angkanya.
Ya sebenarnya sih kalian bisa aja ya tulis manual dengan menekan icon pensil yang menyeng, terus isi aja pakai angka yang pengen kalian set. Tapi ya kalau misalnya user awam ya pasti nggak tahu angka-angka yang work itu angka berapa. Nah kalian itu bisa aja ya ngecek angkanya itu di Game Manager, terus pakai angka itu buat isi downscalingnya. Oke, kanyut. Nah sekarang kita bahas FPS limiter. Ingat ya, harus kalian garis bawahi, kalau perlu templokin ke tarang. Ini bukan fitur unlock FPS, tapi FPS limiter atau pembatas FPS. Nah kalau misalkan HP kalian itu refresh rate-nya mentok di 60 Hz dan kalian aktifin 120 FPS, ya maka FPS yang kalian dapat tetap 60 bukan 120. Jadi angka 120 ataupun 144 di fitur ini khusus buat HP yang memang refresh rate-nya itu sudah mendukung di angka 120 atau 144. Tapi emang HP gue udah mendukung 144 Hz, pas main game tetap aja dapat 30 FPS. Jujun, nah meski HP kalian itu sudah mendukung 144 Hz atau bahkan 1000 Hz sekalipun, ya kalau chipsetnya pakai Snapdragon 450 atau MediaTek G35, ya lu setting-setting sampai alam barzah berubah jadi Monas pun gak akan nyampe ke 144 FPS. Jadi ya, stabilnya FPS apalagi high FPS yang nentuin adalah chipset, refresh rate, RAM, dan thermal. Nah kalau misalkan keempat yang Bang Ojan sebutin barusan memumpuni, ya game apapun bakalan dilibas. Ya jadi ya sesuai prediksi Bang Ojan dan Badan Meteorologi dan Geofisika ya, aplikasi Tempad ini benar-benar 100% menggunakan fitur Game Manager. Cuma kekurangannya di bagian pilihan downscalingnya itu kurang lengkap. Ya mungkin kita-kita yang pro player bisa ngerti cara settingnya ya, bisa isi manual. Nah kalau yang awam mungkin agak sedikit bingung. Nah saking bingungnya akhirnya mereka berdua cerai. Ya masa iya rumah tangga cerai gara-gara aplikasi? Kan kurang greget Jung. Nah kalau misalnya kalian punya aplikasi yang menarik atau bikin aplikasi yang bisa mengguncang dunia dan pengen direview, ya jangan isin-isin ya, hubungi Bang Ojan. Oke, thank you.